pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ketemu lagi dengan Bu Leti di pelajaran kimia. Hari ini, Bu Leti akan membahas reaksi hidrolisis garam. Apa sih reaksi hidrolisis garam itu? Garam akan terionisasi dalam air. Dan apabila ion garam bereaksi dengan air, maka terjadilah reaksi hidrolisis garam. Reaksi hidrolisis garam adalah reaksi antara ion garam dengan air. Kemungkinan reaksi hidrolisis yang terjadi ada 3. Yang pertama, menghasilkan ion H+, sehingga larutan bersifat asam. Yang kedua, menghasilkan ion OH-, sehingga larutan bersifat basa. Kemudian yang ketiga, tidak bereaksi dengan air, sehingga larutan bersifat netral. Jika tidak bereaksi dengan air, maka kita sebut garam tersebut tidak mengalami reaksi hidrolisis. Ion garam yang dianggap bereaksi dengan air, jika ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Karena menghasilkan asam lemah atau basa lemah, maka otomatis ion garam yang bereaksi dengan air itu harus ion garam dari basa lemah atau asam lemah. Mari kita lihat contohnya kenapa bisa menghasilkan asam lemah dan basa lemah. Yang pertama, jika garam berasal dari asam lemah dan basa kuat, akan menghasilkan anion asam lemah dan kation basa kuat. Antara anion dan kation ini nanti siapa yang akan bereaksi dengan air? Ternyata yang bereaksi dengan air adalah anion asam lemah. Kenapa dipilih anion asam lemah? Karena anion ini nanti akan menghasilkan asam lemah dan OH-. Tadi sudah disebutkan bahwa ion yang mengalami hidrolisis itu anion yang nantinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Jadi di sini yang bereaksi dengan H2O adalah anion asam lemah. Contohnya CH3COK. CH3COK ini adalah garam yang berasal dari CH3CO- dan K+. Masih ingat yang tergolong asam kuat dan basa kuat? Yang akan bereaksi dengan air adalah CH3COO-, karena CH3CO- ini ion dari asam lemah, sedangkan K+ ini adalah ion dari basa kuat. Maka dipilih yang bereaksi dengan air adalah ion dari asam yang lemah, supaya nanti menghasilkan asam lemah. Ini CH3CO-, maka akan bereaksi dengan H+ dalam H2O, menghasilkan CH3COH dan OH-. Adanya OH- di sini menunjukkan garam ini bersifat basa. Contoh berikutnya NaNO2. NaNO2 terbentuk dari ion Na+ dan ion NO2-. Na+ adalah ion dari basa kuat, sedangkan NO2- adalah ion dari asam lemah. Maka yang akan bereaksi dengan H2O adalah ion dari asam lemah. Muatan NO2 adalah negatif, maka akan bereaksi dengan H+ dari H2O, menghasilkan HNO2 dan OH-. Adanya OH- di sini menunjukkan bahwa garam tersebut bersifat basa. Kemudian untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, terbentuk dari anion asam kuat dan kation basa lemah. Siapa yang akan bereaksi dengan H2O? Ternyata yang bereaksi dengan H2O adalah kationnya, karena kationnya berasal dari basa lemah, akan menghasilkan basa lemah dan H+. Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah NH4Cl. NH4Cl ini terbentuk dari NH4+ dan Cl-. Yang akan bereaksi adalah yang lemah, berarti NH4+ plus H2O menghasilkan NH4OH dan H+. NH4 positif maka akan bereaksi dengan OH- dari H2O membentuk NH4OH dan menghasilkan H+. H+ di sini menunjukkan bahwa garam tersebut bersifat asam. Contoh yang kedua, PbNO3 2 kali. PbNO3 2 kali terbentuk dari Pb2+ dan NO3-.
Yang akan bereaksi dengan H2O adalah Pb2+, karena Pb2+ ini adalah ion dari basa lemah, maka yang akan bereaksi dengan H2O adalah ion yang lemah, yaitu ion dari basa. Muatan Pb positif akan bereaksi dengan OH- menjadi PbOH 2 kali, menghasilkan ion H+. Ion H+ di sini menunjukkan jika Pb NO3 2 kali adalah garam yang bersifat asam. Bagaimana, sudah paham? Untuk tugas hari ini, mencari garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, kemudian dibuat reaksi hidrolisisnya. Ingat, ion yang bereaksi dengan H2O adalah ion yang nantinya akan menghasilkan asam lemah dan basa lemah. Kita ketemu kembali di materi berikutnya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.